Efesus pasal yang ketiga ayat 8 sampai ke 12. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, oke. Jadi di sini masa jemaat lokal ini adalah masa yang tersembunyi, berabad-abad, di mana Daniel sendiri tidak diperlihatkan oleh Tuhan, maka disembunyikan selama berabad-abad. Coba perhatikan tadi. Dan dinyatakan kepada siapa? Kepada kita di sini. Masa jemaat lokal, di mana bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi beroleh keselamatan karenanya. Jadi sekarang inilah waktu bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan pada masa jemaat lokal ini. Nanti akan ada masa di mana ini akan dikembalikan lagi kepada 1 kali 7 masa, gitu. Jadi satu hutang itu akan dibayar kepada bangsa Yahudi, nubuatan itu yang dari Daniel kurang 1 kali 7 itu nanti. Saat ini itu adalah masa bangsa-bangsa membentuk sebuah jemaat, berjemaat, berkumpul berjemaat. Ini di sini, maka disebut oleh jemaat. Diberitahukan berbagai ragam hikmat. Luar biasa. Ya. Nah, ini kita lihat lagi masa jemaat berakhir sampai jumlah bangsa-bangsa lain menjadi penuh. Itu Roma pasal 11 ayat 25. Ini kurang lebih bunyinya begini, jadi tidak perlu dibaca lagi. Ya. Jadi sekarang Pak, kita ini ibarat memasukkan sesuatu ke dalam karung. Ibaratnya ini karung, zaman ini adalah karung yang dimulai sejak Yohanes Pembaptis tampil. Terus kemudian Yesus disalib, memulai zaman akhir. Ini adalah karung, dan karung itu diisi terus menerus. Sampai kapan? Sampai jumlahnya menjadi penuh. Jumlah orang Indonesia akan jadi penuh. Jumlah orang Arab akan jadi penuh. Jumlah orang manapun akan jadi penuh. Selain bangsa Yahudi, ini akan jadi penuh. Coba logikanya, dari sejak zaman dulu, zaman Rapat Rasul sampai sekarang, tentu karena diisi terus, karung ini akan semakin penuh. Makanya semakin menjelang akhir, semakin menjelang mendekat zaman akhir, hari ini dan besok itu sudah berbeda Pak. Hari ini memberitakan Injil agak mudah, besok belum tentu. Karena apa? Akan semakin sulit, dan akan semakin sulit orang percaya. Istri saya punya kungkung, papanya kungkung. Dulu beritakan Injil pakai sepeda. Ya, dari kampungnya pergi ke kota pakai sepeda. Cukup dengan berbahasa sederhana, lihat orang bisa mengerti dan bisa percaya Tuhan. Sekarang Pak, sekarang ini orang semakin sulit untuk percaya Yesus dengan benar. Maunya pergi ke gereja pun yang maunya yang aneh-aneh. Berkali-kali kalau saya berwawancara dengan orang, selalu bicaranya apa? Kalau mau pergi ke gereja supaya apa? Supaya saya sehat selalu. Kalau mau sehat selalu ya harus pergi ke gereja, logikanya begitu. Supaya rezeki saya semakin lancar. Kalau kayak begitu ya jangan bawa-bawa nama gereja. Kadang-kadang berbuat begitu. Kadang-kadang malah zaman perjanjian lama dia ulang-ulang. Minyak urapa itu perjanjian lama. Dan perjanjian baru
Yang diurapi itu hanya Tuhan Yesus karena dia raja. Oh, sekarang enggak tembok dijadiin raja. Masa tembok diurapi? Mau dijadiin raja terus jadi apa? Gitu ya. Nah ini kadang-kadang ini. Nah ini masa ini kita perhatikan. Ini masa kita. Masa kita. Ini saya bacain satu ayat. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus ya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus saja sebelum dia naik ke surga, pada saat dia di bumi, dia berkata bahwa nanti detik-detik terakhir zaman setelah dia diangkat, yaitu zaman kita ini, Pak. Tuhan sudah pesimis ngomong. Tuhan tidak bilang bahwa Anak Manusia datang akan mendapatkan penuaian yang besar-besaran. Nggak ada. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan tidak bilang akan panen raya umat, katanya. Nggak ada begitu. Tuhan akan mendapatkan orang-orang yang beriman itu semakin sedikit. Semakin sedikit. Inilah buktinya. Ini pesimis apa optimis ini kata-kata ini? Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Jadi yang di bumi yang beragama Kristen banyak. Yang beragama Kristen banyak, yang pakai ornamen-ornamen salib banyak, tetapi yang beriman sedikit. Wah, akan dapat begitu nanti. Coba kita lihat, saat kita masuk lagi. Tadi kita terputus di sini. Ya, ini masa perjanjian lama tadi, dan ini masa dimulainya akhir zaman. Nah, kita lihat lagi di sini sekarang. Di masa akhir zaman ini, di masa akhir zaman ini, Tuhan membagi, kita melihat di dalam Alkitab membagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari sejak Yohanes Pembaptis tampil, kemudian Yesus disalib, dan Alkitab selesai ditulis. Ini perlu diperhatikan karena banyak kacau-kacau di sini ya Pak ya. Nah, pada Alkitab selesai ditulis itu di sini, itu akan ada satu masa namanya masa jemaat lokal para rasul. Jemaat lokal para rasul ini berdiri sebelum Alkitab selesai ditulis. Gitu Pak. Jadi jangan bertabrakan sono bertabrakan sini. Yang di sono pakai di sini pakai, saya nanti jadi kacau. Jadi masa jemaat lokal para rasul ini Alkitab belum teguh. Alkitab belum teguh. Karunia pewahyuan masih ada. Apa itu Pak karunia pewahyuan? Karunia pewahyuan adalah karunia yang dimiliki para rasul. Dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Dimiliki oleh para rasul untuk menopang, karena apa? Pewahyuannya belum lengkap. Pewahyuan dari Tuhan itu belum lengkap. Wahyu Tuhan belum lengkap. Begitu Pak. Jadi ditopang oleh para rasul pada saat itu, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi para rasul bisa diberi karunia. Ini ya, sekali lagi ini karunia. Para rasul diberi karunia, tanda-tanda mukjizat, bahasa lidah, terus bernubuat. Semuanya itu adalah karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Bahasa kerennya apokalipsis, itu bahasa Yunani. Artinya Tuhan menyatakan langsung. Tuhan berbicara langsung. Tuhan berbicara langsung. Pada saat kapan? Sekali lagi sebelum Alkitab selesai ditulis, Wahyu 22 ayat 21 dititik. Semua karunia dilakukan berhubungan dengan pemberitaan Injil. Nah, di sini di masa ini ibadahnya sudah ibadah hakikat. Sudah ibadah hakikat dalam roh dan kebenaran.
Kalau kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 24, jelas sekali ibadah dalam roh dan kebenaran itu Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Sekarang ini selalu kita orang berkata ibadah dalam roh, Pak Firman. Apa itu ibadah dalam roh? Begini. Itu dalam roh katanya. Kalau nggak ada begitu, nggak dalam roh namanya. Gerejanya gimana Pak Firman? Ada tepuk tangan nggak? Ya, ada. Kalau mau tepuk tangan ya tepuk tangan. Kalau lagunya sedih masa kita mau tepuk tangan? Nggak mungkin. Kalau semangat ya tepuk tangan. Kalau sedih masa kita nggak mungkin. Dibilang kalau begitu nggak ada Roh Kudus karena nggak suka cita. Mereka salah mengerti ibadah dalam roh dan kebenaran itu. Ibadah dalam roh dan kebenaran itu diucapkan kepada perempuan Samaria. Tidak ada hubungannya dengan pada saat itu dengan bahasa yang begitu. Masa perempuan Samaria langsung pulang ke kampungnya terus langsung ketemu semua teman-temannya di sini semua kumpul. Begitu. Mereka langsung bicara apa? Bicara firman. Saya ketemu sama Mesias itu loh. Pada waktu saya ambil air. Bicara begitu. Nah, yang dimaksudkan Tuhan dalam roh dan kebenaran itu apa? Di dalam roh dan kebenaran itu tidak ada lagi ibadah simbolik. Sudah tiba saatnya penyembah-penyembah benar, bukan menyembah di gunung ini katanya, di Gunung Gerizim. Orang Samaria itu tidak diperbolehkan pergi ke Yerusalem. Mereka bikin tandingan ibadahnya ke Tuhannya Tuhan yang sama, Yehova, tapi mereka kiblatnya ke Gerizim. Karena apa? Karena mereka sudah dianggap sebagai orang yang sudah kawin campur. Ciben, Cina Benteng. Ciwa, Cina Jawa misalnya. Ciwa. Sudah nggak boleh lagi pergi ke sana mana, Tiongkok mana. Sudah kabur kamu sukunya. Ya, mereka bikin di gunung, kiblat di gunung. Kemudian di Yerusalem kata Tuhan, yaitu apa? Seluruh orang Yahudi. Makanya Daniel pada saat di Babel beribadah berdoa kepada Tuhan, dan pada saat zaman Darius mau diancam oleh Darius katanya, Daniel pergi ke atas rumah. Itu bukan asal sembarangan, tapi dia berkiblat ke Yerusalem. Begitu. Berdoa mengarah ke Yerusalem. Dan pada saat dimasukkan ke gua singa, semuanya bungkam, kata Daniel. Kok kamu gak digigit singa? Malaikat Tuhan membungkam singa-singa itu. Dia dinaikin pangkatnya. Nah ini maksudnya seperti itu. Sekarang terbalik. Coba bayangin. Betul-betul terbalik. Ngakunya beribadah dalam roh dan kebenaran, tetapi masih dalam simbol. Pakai minyak lah urapa. Loh, ini zaman kapan ini? Pergi berdoanya ke menara. Loh, ini di zaman di sini. Bukan lagi di sini, tetapi sudah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa saya mesti pergi ke tempat yang tinggi-tinggi, sementara saya berkata dalam roh dan kebenaran? Nah, ini terbalik-balik. Dari sini terkikis sehingga akhirnya manusia lupa kepada kebenaran dan akhirnya tidak cinta kepada kebenaran nanti. Coba kita lihat nanti akhirnya. Nah, ini ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan di sini Tuhan Yesus sebagai imam. Sekali lagi, Tuhan Yesus sebagai imam. Imam itu bukan kepada seseorang manusia lagi sekarang. Pendeta itu jadi imam. Udah bisa. Saya tidak berhak menumpangkan tangan kepada Bapak Ibu semua di sini, sekalipun saya seorang gembala jemaat. Karena saya bukan imam. Kalau Tuhan Yesus boleh, ya imam. Tapi kalau saya jangan. Gitu. Ada yang begitu lugu. Pendetanya malah ada yang, saya mah Pak Firman, kalau ke gereja itu yang saya tunggu-tunggu cuma doa berkatnya saja. Jadi kalau doa berkat saja yang saya tunggu katanya. Begitu tumpang tangan, doa berkat dia terima. Terimalah, usah terima. Ini simbol, Pak. Tidak terjadi lagi di sini karena Tuhan Yesuslah sebagai imam. Kalau Tuhan Yesus datang dan lakukan itu, saya mau. Bahkan mungkin yang banyak. Kalau Tuhan Yesus yang lakukan, tapi kalau manusia, perjanjian baru sudah tidak ada lagi.
Ini ayatnya nanti bisa dibaca, Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 9, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, jemaat lokal ini, ini jemaat lokal sebagai tiang penopang. Kalau tadi di sini keluarga, ini bangsa Yahudi sebagai tiang penopang. Sekarang ini jemaat lokal. Sesatnya ajaran itu adalah jemaatnya, gerejanya yang bertanggung jawab. Benarnya iman kita itu gereja lah yang tanggung jawab. Jadi kalau saya mau beriman sekarang, cari gereja, jangan cari yang lain, nggak akan ketemu, Pak. Ada orang bilang, Pak, saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi saya nggak mau pergi ke gereja mana-mana. Loh, nggak ada zaman itu, zaman sendiri namanya, zaman kambing liar, nggak ada. Yang ada mungkin kecewa dengan gereja anu, nggak ketemu, pergi gereja anu, nggak ketemu lagi kebenaran, nggak ketemu kebenaran, akhirnya dia berkata, udah saya nggak pergi ke gereja mana-mana. Nah, itu masih maklum. Tapi yang jelas dia harus mencari jemaat ini, karena ini masa jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kenapa disebut lokal, Pak? Karena ini hubungannya dengan antikristus nanti, ya, lokal. Jemaat itu harus lokal setempat, jangan bersinode. Kalau bersinode itu tidak alkitabiah. Karena apa? Karena nanti akan ada penyatuan agama. Selain penyatuan ekonomi, politik juga akan ada penyatuan agama. Di penyatuan agama inilah, ya, antikristus akan begitu sulit, ya. Pengikut-pengikut antikristus yang ditunggangin oleh iblis itu akan begitu sulit untuk menyesatkan berbagai macam jemaat lokal. Tetapi kalau bersinode, tinggal tulis surat dari luar negeri, silakan bergabung. Seluruh ribuan gereja di bawahnya itu akan terpegang. Dan ini adalah sistem piramid yang dicetuskan oleh si antikristus. Dan nanti tinggal dia pegang satu kepalanya, semuanya sudah langsung. Tetapi kalau dia lokal, sulit bagi antikristus. Sulit bagi antikristus untuk menyesatkan berbagai macam gereja. Nanti kita lanjutkan lebih jauh. Dan di sini dari zaman Tuhan Yesus sampai kepada pengangkatan, ini ada masa jemaat lokal sesudah para rasul. Ini jemaat kita sekarang, Pak. Saat ini kita ada di sini, di masa ini setelah Alkitab selesai ditulis. Setelah Alkitab selesai ditulis, Wahyu 22 ayat 21 selesai ditulis, Pak. Kita ada masa jemaat lokal sesudah zaman para rasul. Nah, di sini ada sempurna katanya Alkitab. Alkitab ini adalah kitab yang sudah sempurna. Sempurna yang dimaksud di sini itu bukan sempurna orang yang sempurna. Ini sempurna benda, sempurna hukum, yaitu kitab Alkitab. Nama Alkitab sendiri sampai sekarang orang Islam nggak mau ngakuin, karena Alkitab itu kitabnya kitab. Mereka lebih cocok menyebutnya, saya punya kawan-kawan itu mereka menyebut nggak mau nyebut Alkitab, Bible. Maunya ngomong Bible. Pak Firman mana Bible-nya? Dia nggak mau bilang Alkitab. Saya setuju sekali Alkitab. Ini Alkitab, kitabnya kitab. Kitab lain kalah dengan ini, kitabnya kitab. Kenapa, Pak? Karena pewahyuan yang sudah disusun begitu sempurna oleh Tuhan. Diatur sejak zaman Musa ribuan tahun hingga sekarang, hingga zaman Rasul Yohanes selesai menulis. Nah, sekarang di tangan kita. Itu sudah diatur sedemikian rupa, dikanonkan, langsung akhirnya bikinlah kitab tandingan. Sehari jadi. Oh, jelas beda sehari jadi dengan ribuan tahun ditulis. Nah, ini kita lihat di sini Alkitab sudah teguh. Di sini Alkitab belum teguh.
maka dikasih karunia pewahyuan. Sekarang Alkitab sudah teduh, maka karunia pewahyuan dihentikan. Nah, dari sinilah akhirnya kita perlu mengurut lebih dalam lagi supaya kita jangan kacau-kacau melihat akhir zaman. Ini karunia pewahyuan dihentikan. Ini karunia pewahyuan masih ada. Waduh, bahaya ini. Berarti zaman sekarang Pak Firman nggak percaya mujizat. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan mujizat. Ini tidak ada hubungannya dengan mujizat. Mujizat kita semua masih percaya. Kemarin kita berdoa ditertawa, agak ada yang tertawa sedikit-sedikit. Kita berdoa, ayo kita sama-sama berdoa supaya kita semua berdoa karena kita mau seminar supaya jangan hujan deras. Kita berdoa, Tuhan kami berdoa bahwa pada saat seminar besok tidak hujan. Ada yang sedikit senyum-senyum. Percaya mujizat? Oh, percaya Pak. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan mujizat. Mujizat masih ada berlangsung hingga saat ini. Bahkan pelayanan kami semuanya itu berhubungan dengan mujizat selalu terus. Nah, dan di sini karunia mujizatnya yang dihentikan. Karunia artinya untuk seseorang, dipakai oleh seseorang. Nah, nanti Tuhan bahkan akan memberi kesesatan. Memberi kesesatan. Kesesatannya apa? Kesesatannya adalah banyak orang akan bikin mujizat-mujizat, itu masuknya kesesatan katanya. Coba saya bacakan sekarang ini di 2 Tesalonika saya baca. Tesalonika pasal 2 saya baca ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ini ya, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi banyak orang saat ini akan disesatkan oleh dusta, yaitu mujizat-mujizat yang palsu. Kenapa? Karena dibikin orang mujizatnya. Itu palsu pasti. Maksudnya dibikin orang gimana, Pak? Ayo mari datang beramai-ramai di sini, yang pakai kursi roda semua datang beramai. Ini palsu, saya yakin. Kenapa? Bukan berarti akhirnya yang lumpuh tidak bisa jalan benar-benar. Enggak, mereka bisa jalan benar-benar, tapi ini palsu. Kenapa? Karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Yang ada sekarang adalah karunia-karunia itu berhenti, tetapi mujizat sendiri jalan. Bisa melalui apa saja. Bisa melalui apa saja. Kita mujizat Tuhan itu tanpa harus melalui seseorang hambanya yang diurapi tanda kutip. Tetapi kita berdoa sendiri atau kita berdoa rame-rame bisa. Tetapi bukan berarti besok terus berdoa bisa begitu lagi. Nah, beda. Kalau bisa begitu lagi itu berarti karunia namanya. Akhirnya doain aja sama Pak Firman itu, doanya manjur loh. Ah, ini sudah karunia ini. Ini sudah palsu namanya. Ya. Nah, ini sudah dihentikan. Saya lanjutkan lagi. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima. Nah, ini perhatikan, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi ini luar biasa.
Di akhir zaman banyak orang yang tidak suka pada kebenaran, Pak. Ini sudah pasti. Tidak suka pada kebenaran. Dari semua lini. Dari semua lini, termasuk orang yang suka bekerja, dibikin supaya tidak suka kebenaran. Dari orang yang bergereja juga dibikin supaya gereja itu dibikin sesuatu yang menarik dan menjauhkan diri dari kebenaran. Ini kita akan break, tapi sebentar saya akan ambil sedikit aja. Bayangkan, banyak orang yang bergereja, carinya yang banyak, mewah, temennya banyak, dan lain sebagainya, tanpa mengabaikan kebenaran. Tapi kalau bicara, ini saya sebutkan satu kata ini, doktrin. Bicara doktrin. Apa itu Pak Firman? Doktrin itu apa itu? Jangan begitu, nanti kayak ahli Taurat loh. Ahli Taurat itu bukan doktrin. Ahli Taurat itu malah jagungnya ngapal aja. Bereshit bara Elohim et waheret hasamayim. Wah, dia pakai bahasa Ibrani terus. Itu sih bukan doktrin. Doktrin itu ajaran. Orang kalau lebih suka pada pengajaran itu begini. Jadi orang-orang Kristen harus lebih suka pada pengajaran. Itu begini. Tapi kalau hati-hati, kalau kita tidak suka pada pengajaran, itu kita sudah manusia akhir zaman. Akhirnya manusia yang nanti kita bisa jadi tidak diangkat di sini. Nanti kita akan lanjutkan sedikit. Kita akan break dulu. Pak Aryan, silakan. I cannot tell how soon to be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see